Halo gengs, Selamat datang di Yes Kreatif. Nah, Yes Kreatif kali ini nggak kemana-mana. Berhubung cuaca panas. Iya, panas banget gengs, gila. Ini goreng telur bisa nih. Mungkin bisa kali, apalagi kalau yang kepalanya botak. Mateng kali. Mateng. sorry ya. Ya, tapi kita bakal ngasih hal yang menarik gengs ya. Apa tuh yang menarik nih? Kali ini kita bakal nge-review rumahnya Yasir. Enggak rumah dong. Masa di rumah gua di review? Oh iya, nge-review hewan yang ada di rumahnya Yasir. Nah, ada berapa banyak sih? Ada berapa jenis sih? Kita akan review mulai dari yang senior sampai yang paling junior dan yang paling sering diajak ngonten. Let's check this out. Nah, gengs, nih ini adalah jago yang paling senior, Paling tua lah di paling rumah tua ini. di rumah ini. Ini Nah, namanya Rembo. Dan Ini namanya Chico. Ini kayaknya sepasang ya. Ya, sepasang lah. Jadi dia harus punya temen nih, kalau nggak dia stres, gengs. Dia tuh demen kawin. Ayam pelangga dikawinin sama dia nih, gitu. Tapi dia baik banget. Uniknya apa nih, Sir? Kalau nih sama pasangannya nih, kejadian lucu atau apa gitu? Mungkin sebelum unik, gue ini ya ceritain sejarahnya nih kenapa dia sampai lama di rumah ini. Oke. Jadi tuh ceritanya tuh sebenarnya kan biasanya kan kalau mau Lebaran gitu kan, Idul Fitri, gue biasanya beli ayam kampung terus buat dipotong lah buat di Lebaran itu, buat opor, buat apa gitu kan. Nah di tahun itu anak gue umur setahun. Umur setahun, terus dia udah mulai ngerti sama hewan. Jadi pas beli ini Rembo, diajak main lah sama ini anak gua, diajak main, dipakein popok segala macem gitu. Beli pampers dong. Iya, dikasih popok sama anak gua. Terus akhirnya ketika saatnya tiba buat dipotong, anak gua nangis, sedih lah, nggak mau dipotong. Ya udahlah, kasihan juga lah kan. Ya udahlah, akhirnya ini si Rembo ini ya udah dipelihara dan udah 6 tahun di gue nih kayak 6 gitu. tahun 6 tahun. Makanya lihat tuh, jenggirnya tuh. Tua banget kan, jenggernya. Nih tebel banget ini. Ini kadang gue kalau gemes gue gitu, gue cubit-cubit gitu. Tapi sini nurut sih ya. Nurut banget. Nurut ya. Awal-awal dia galak banget geng sama sama orang. Jadi ketika ada yang orang baru nyerang, ada paket nyerang gitu kan. Tapi kalau ini udah makin tua jadi ya udahlah bisa aja gitu. Nalurinya udah berkurang. Nah, terus kan lu tadi nanya kan sifat uniknya nih. Iya, kejadian unik apa gitu yang lucu. Iya, jadi sebenarnya kan kalian tahu kan karakter ayam di Upin Ipin juga namanya Rembo sama, gengs. Sifatnya sama persis kayak si Rembo di Upin Ipin. Cuman bedanya kalau dia tukang ngumpetin sendal, dia tukang ngumpetin itu makanan kadang-kadang diumpetin sama dia, dikasih ke betinanya kayak gitu. Terus kadang gini nih, dia itu terlalu baik sama ini gengs, sama ayam lain, sama betinanya. Misalnya gue nih ngasih makan nih, khusus ngasih makan buat dia, taruhlah beras atau mungkin jagung atau apapun. Sama dia bukan dimakan langsung di tangan, tapi dijatohin sama dia. Jadi kayak matok bagian samping gue nih kan, gue kesakitan, gitu kan, tumpah lah tuh. Tuh, nah pas tumpah, dia manggil yang lain buat dimakan. Dia sendiri nggak makan, gengs. Terlalu baik. Sifat sosialnya tinggi. Itu pertama. Terus kedua, kan biasanya kan kalau manusia kan kalau misalnya yang ceweknya istrinya mau melahirkan, dia selalu dampingin gitu kan. Nah ini sama persis, gengs. Ini si Rembo ini ketika dia nih si Chico mau bertelur, dia cariin tempat yang telur yang nyaman, terus dia temenin sampai dia ngeluarin telur, gengs. Ini real beneran. Ini makanya nih ayam jago paling ganteng dan paling baik. Makanya nggak heran kalau beberapa ayam tetangga nih mungkin yang dari belakang rumah terus tetangga gua itu sering nyamperin dia karena dia tuh playboy tapi baik banget sama yang lain kayak gitu. Sampai ini ada cerita jadi ada 2 ayam tetangga nih gitu kan, tetangga gue tuh sering main lah betina lah ke sini sama dia, ya dikawinin dong sama macam. Ya udah pas dia
mulai bertelur, dicariin sama dia nih, kan di belakang gue ada akuarium banyak nih. Sebenarnya dibuat akuarium, jadi cari akuarium yang kering, terus dia sama dia dikasih beberapa ngambilin daun-daun kering nih sama dia nih sama pasir buat nelor si ayam itu gitu. Saking baiknya gitu. Oh, gue tahu dia ini bisa umur panjang karena pertama rajin sedekah. Nah, iya benar. Iya kan, jodohnya banyak karena rajin berbagi juga. Makanya mungkin kita juga harus tiru seperti dia ini. Makanya banyak teman. Ya mungkin rahasia umur panjang tuh ya gitu, sering sedekah, geng. Dan yang baik lah sama dia tuh kadang teli kan teli ya? Ya kantong makannya. Di leher tuh kan teli kan namanya tuh. Dia tuh kan biasanya kalau ayam kan kalau udah sore telinya pasti penuh kan. Yang lain ini penuh, cuma dia doang dikit talinya karena dia sering berkorban makanan ke ayam-ayam lain kayak gitu. Saking berkorban gitu, saking baiknya. Makanya buat dia ngasih makan nih, gue biasanya kalau pagi atau bokap gue tuh yang dikeluarin dia dulu nih dari kandang, suruh dia makan sampai kenyang, baru yang lain dilepas ngasih makan. Begitupun kalau sore yang betina dulu dimasukin ke kandang dia nih, sama ada satu lagi di kandang. Nah kalau udah di kandang dia baru kasih makan. Jadi mau nggak mau dia mau ngabisin makanannya. Saking baiknya gitu. Saking baiknya nih jenggot nih. Terus dia tuh trauma sama anjing. Jadi dia pernah digigit anjing tetangga, gengs. Untungnya udah dikasih obat. Untungnya dia kembali pulih. Makanya ketika dengar suara anjing aja dia paniknya bukan main kayak gitu. Untung masih hidup gitu. Oke, ini hewan tertua gue ya. Yang pertama nih si Rembo dan si Ciko. Ini umurnya udah 3 tahun lah, sama kayak beda 3 tahun sama Rembo. Karena ini anaknya sih, maksudnya sih anaknya. Gitu. Iya. Oke. Kita lanjut ke hewan yang berikutnya. Yang kedua. Yang kedua nih, geng. Yang kedua adalah ayam kapas atau juga bisa disebut ayam uguji. Penjelasannya ada di video kita. Iya, atau kalau di luar tuh American Silky. Ya emang mirip, tapi kalau American Silky itu lebih tebel ya bulunya kayak gitu. Nah, ini namanya itik, gengs. Umurnya baru kalau di gua itu udah setahun lah. Jadi sama, ini dibelinya pas bulan puasa. Jadi ini gue beli sebagai hadiah lah anak gue di tahun lalu karena udah puasanya full kayak gitu. Akhirnya itik ini sifatnya unik banget, gengs. Kan dia tuh narsis. Kan gue kan biasanya kan kalau kerja kadang gue WiFi ya, jadi meeting di rumah gitu kan. Dan gue biasanya kalau meeting itu di balkon kayak gini nih, di luar, biar nggak keganggu sama di dalam kayak gitu. Dia itu setiap kali mau meeting dengar suara orang dia muncul. Narsis, potok gitu. Lagi zoom meeting tuh. Makanya mungkin temen gue nih di kantor kadang kalau misalnya dengar suara ya ini nih si ayam ini nih. Berarti rese juga nih ayam nih. Kayak gitu. Dan dia tuh sebenarnya gue bukannya jorok ya, tapi gue sering banget mandi dia nih. Kan karena bulunya putih kan. Iya. Cuman ya gitu, habis mandi namanya ayam mungkin sering goser-goser, kotor lagi. Iya. Apalagi kalau kata orang Jawa itu ayam itu sukanya kipu. Apa tuh kipu tuh? Kipu tuh kayak mandi tanah gitu. Oh iya, mandi plastik gitu ya, goser gitu. Mandi tanah gitu. Ini kocak banget ini. Terus dia makanan kesukaannya tuh semut. Semut sama ulat hongkong. Ulat hongkong. Kalau semut sih kayaknya nggak bikin kenyang sih. Ngemil. Jadi kadang kalau ada semut nih, dia bukan kabur, gengs, tapi matokin. Aneh banget ya ayam. Oh, berarti rantai makanan teratas ini. Iya, ini. Di rumah ini. Terus ada lagi nih. Jarinya ada 5. Kita hitung. Kita cek. Hitung ya. Hitung ya. Ini yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di jarinya ini juga ada bulu. Jari kelimanya ini nih. Kan biasanya ayam cuma 3 ya, terus 1 jalurnya. Ini ada 5, gengs.
1, 2, 3, 4, 5. Ya ini jari kelimanya paling pinggir nih. Kelingking ya. Kelingkingnya nih ada bulunya. Uniknya itu. Kocak. Dan juga uniknya nih di bagian telinga nih berwarna biru. Apa dia doang? Apa semua jenis kayak gini Nah, sih? gue nggak tahu ya. Tapi kan yang selama ini kan kita juga sering kan gerbek pasar hewan dan sering nemu ayam kayak gini kan. Nggak biru kan? Enggak terlalu biru. Nggak terlalu sih. biru. Tapi biru sih. Iya, cuman bahkan paling jadi biru nih. ada yang biru, ada yang tapi nggak terlalu biru tuh, dan bahkan ada nggak biru sama sekali. Ada, kayak gitu. kalau gua ngeliat sih kayak ada yang abu-abu sedikit. Abu-abu sedikit. Ini birunya keren banget. Birunya nyala kok ini kok. Nyala banget. Udah kayak cupang ya. Iya. Dan ini ayamnya nggak pernah gua kurung ya, jadi ya udah lepas gitu aja. Dan dia paling takut kalau keluar rumah, keluar dari rumah ini, jadi ya udahlah. Oh, berarti ya nggak bakal kabur dong. Nggak kabur, jadi dia ayam rumahan lah. Ini pas banget nih, dan lihat tuh bulunya tuh, udah kayak bukan bulu ayam gitu. Dan emang kayak seperti kapas gitu. Kalian tahu kalian apa ayam yang suka beli di pasaran tuh, yang masih kecil tuh kan? Ya, ya. Kan bisa kalau udah gede berubah gitu kan. Nah ini enggak, dari kecil ya segini aja, bulunya kayak gini nih ya gitu. Jadi buat kamu yang pengen miara kayak gini sih menarik banget dan nggak susah makannya juga kayak gitu. Ini si siapa namanya? Itik. Si Itik. Hewan kedua. Ternyata hewan-hewan di rumah Yasir ini sangat unik. Unik banget. Makanya kalau gak unik kadang ya gitu aneh aja tuh hewannya gitu, aneh banget gitu tuh. Oke, Nah, langsung ini, lanjut kali ya. Lanjut, Mas Anof pergi sana. Dah. Bisa turun nggak? Lanjut yang ke tiga. Yang ketiga. Oke, dah cabut lu. Nah, yang ketiga ini Cana Jumbo gue nih, gengs. Ini nggak mungkin gue bawa ke sini ya, tapi gue bakal kasih gambarnya. Ini Kayak gini dia. namanya Cancan, gengs. Namanya Cancan. Dia itu umurnya udah 3 tahun. Jadi sebenarnya dulu tuh gue beli dia ini iseng-iseng aja, geng. Jadi ya biasalah ngajak anak ke toko toko ikan, terus ngeliat, terus beli kayak gitu. Dan kan dulu gue sempat ternak ikan gapi ya. Jadi biasanya ya buat ngabisin itulah ikan gapi yang reject lah. Jadi buat kasih makan dia. Tapi ternyata keterusan, gengs. Keterusan sampai gede gitu. Udah sekarang tuh panjangnya itu sekitar 60 sentian. Soalnya di akuarium gua kan 80 kali 50. Nah, itu panjangnya itu udah nekuk dia. Oh, berarti udah, iya. Udah nggak bisa parkir gitu udah ya? Udah bisa parkir gitu. Kan berarti udah lebih dari 50 cm kan. Dan uniknya dia itu kan biasanya kalau Cana Jumbo itu kalau makin gede dia makin malas gerak ya. Nah, dia makin galak gitu. Nah, itu Cana Jumbo gua. Dan bukan hewan gua kalau misalnya nggak punya sifat yang aneh. Jadi kan Chandra pun punya sifat unik. Dia kadang kuning banget. Terus terus ada bunga-bunganya gitu kan, kadang ada kembang gitu. Nah, ketika gue bilang, Chan, lu ikut lomba ya, ikut kontes nih, makanya lu jangan jelek warnanya. Dia malah ngejelekin, jadi butek banget, gengs. Jadi dia bukan kuning, tapi dia kayak butek gitu. Kayak gabus biasa. Kayak bus biasa gitu. Aneh banget sumpah tuh ikan tuh. Terus pernah gue ajak syuting. Jadi kan waktu itu gue punya kayak web series online di tempat kerja gue nih, yang dulu nih. Nah, dia itu kan biasa lah kan, awal gue tahu dia punya sifat kayak gitu pas di situ. Jadi pas gue bawa, kan gue pamer lah ke temen gue. Ya. Udahlah, ada karakter namanya ikan nih. Jadi tuh si bapak itu Ari Dayeng waktu itu, yang jadi bapak punya ikan hobi kayak gitu. Apa ya? Kalau orang-orang udah biasa. Itu aja ikan cana gitu. Gue punya ikan cana yang cakep banget, kuningnya kayak pisang lah gitu kan. Gue bawa lah ke sana. Pas gue sampai sono, dibuka, pada ketawa ngakak. Dia butek kayak ikan gabus warnanya. Udah kayak ikan gabus males gitu, yang di pasar gitu-gitu kayak gitu. Ya diketawain gue.
Nah ini nih, si Canca namanya. Oke. Dia makan apa aja, gengs. Makan cicak iya, makan daging ayam. Gue pernah ngasih daging puyuh hidup ke dia, dicaplok sama dia. Berarti galak banget ya? Galak sampai banget. sekarang ya? Jadi kadang gue kalau ngasih, gue pernah berdarah nih, apa namanya, tangan gue. Nyokap gue juga pernah kena caplok berdarah juga. Itu emang galak banget emang. Tapi giliran mau kontes, diem sediem-diemnya, pucet nih si Canca nih, gitu. Kayak malas, dia kayak nggak mau keluar, dia kayak ikan introvert gitu, gengs. Ciut nyalinya. Ciut nyalinya. Oke, ini hewan yang berikutnya. Kita lanjut ke hewan yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, ini Ya, dia. ini. Hewan yang keempat. Ini kayak kita dejavu, gengs ya. Ya, jadi dia sebenarnya udah disetting, geng, tapi audionya belum dipasang. Biasa. Biasa. Udah tua. Udah tua. Nah, ini hewan jenis hamster jenis jenisnya Syrian. Nah, ini si putih sama si buluk, geng. ini si buluk nih, si buluk ini yang jantan. Ini yang Dan betina. yang si putih ini betina. Jadi gue udah miara dia tuh udah sekitar 6 bulan lah, 6 bulan. Dia tuh sifatnya uniknya ya gitu, yang namanya hamster kadang kalau tidur tuh keterlaluan, kalau udah kenyang nanti tidur lucu banget ya. Dan kenapa gue miara hamster Syrian? Karena gue dulu juga pernah miara hamster Syrian zaman SMA, gengs. Dan ini termasuk yang paling jinak menurut gue ya, karena selama ini gue nggak pernah merasakan digigit sama dia atau terlalu ekstrim, dan dia gampang buat dijinakan, jadi lebih tenang di tangan manusia itu. Dan kenapa gue beli ini? Karena sebenarnya gue lagi riset lah, coba-coba pengen ternak hamster. Makanya gue coba-coba. Nah, untuk tips dan trik memelihara hamster ada di video kita nih, kita kasih linknya di atas nih. Iya. Kenapa kita udah berani ngasih tips and trick? Karena menurut gua tuh kita udah lumayan berhasil lah. Buktinya dia udah punya anak. Mau tahu kayak gimana anaknya? Gue unjukin. Nah. Awas. Nih. Sama kan? Bener banget. Ini umurnya baru 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan ya. 2 bulan. Nah. 2 bulan. Segini nih, umur 2 bulan nih, gengs. Nih, satu lagi nih, belum dikasih tahu nih. Apaan? Katanya hamster tuh suka makan anaknya katanya. Oh iya, jadi gini. Coba tolong kasih tahu. Ini sebenarnya ntar dulu ya. Jadi sebenarnya ini seminggu lalu berjalan lagi, gengs. Berjalan lagi, dia ngelahirin 5 ekor anak. Tapi kayaknya sih kesalahan, entah mungkin dipegang sama orang atau pas di luar kontrol gua, akhirnya ternyata dimakan semua, gengs, anaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya salah satu yang nggak boleh kita lakukan ketika dia melahirkan, tidak boleh memegang anaknya. Karena ketika kita memegang anaknya dan induknya tahu ada bau manusia, itu langsung dimakan, geng, sama si induknya. Itu pertama. Kedua, faktor kebersihan kandang. Mungkin kayaknya sih kesalahan gua juga. Gua sempat belum ganti pasirnya, ganti sabuk kayunya. Akhirnya ketika dia brojol, mungkin kerasa nggak nyaman, terus terlalu kotor, akhirnya dia dimakan anaknya. Itu sih pelajaran penting ya yang gue dapat dari melihara ini, kayak gitu. Tapi sejauh ini sih, ini kalau buat kalian punya anak atau punya adik, atau mungkin sebagai hadiah nih buat gebetan lo, ini pas banget hewan ini karena ramah, gampang dipiara, dan tidak terlalu memakan banyak biaya buat dipiara kayak gitu. Jadi buat yang baru belajar melihara hewan, ini pas banget buat dicoba. Cocok banget buat pemula. Mau pemula. Next ke hewan berikutnya. Yang kelima, ada siapa? Ini dia. Ini adalah hewan yang kelima, yaitu artis kita. Caca. Oke, tenang. Ini gue pegang deh.
Nah. Dia tuh baru mandi gengs sebenarnya, jadi dia agak marah sama gua karena baru gua mandiin. Matanya merah tuh Sir. Ya marah, merah dikit. Ini karena kena cahaya matahari dan merah dikit. Nah, ini jenisnya adalah Strik Seloputo. Seloputo. Kalian udah lah ya, nggak terlalu nggak usah kalian mungkin udah paham lah dia itu siapa kayak gitu. Gue paling Udah paham. bakal ngebahas sifat uniknya nih si Cacar ini kayak gitu. Nah, Cacar ini itu kan dia tuh juga teman gua ketika gua ngerjain kerjaan kantor kalau malam-malam. Teman begadang, gengs. Dia tuh punya sifat unik, geng. Jadi ya dia sering nemenin gua nih kalau begadang nih kayak gitu. Kan gua biasanya kalau ngerjain tugas kan kadang sampai malam banget nih. Dia temen gua. Terus dia itu sekarang ini gengs, kecanduan nonton YouTube. Nonton YouTube. Iya, kecanduan. Awalnya gue cuman iseng doang ya ngasih video YouTube, video hewan video suara Seloputo. Akhirnya ketagihan tiap kali gue buka laptop nih, dia pasti gitu. Pengen ngelihat YouTube, geng. Karena itu saking kecanduannya. Jadi ini hewan terakhir, hewan yang paling muda lah, yang paling muda yang gua pelihara, yang terakhir. Ini namanya si Cecel. Dia seneng banget naik motor, gengs. Jadi kadang dia nagih ketika nganter anak gua berangkat, dia kadang pengen ikut, gengs. Makanya sering banget tuh gua ini kan, gua di shot tuh gua syutingin dia lagi naik motor, gengs. Karena sesenang itu dia naik motor kayak gitu. Dan senang juga jajan mix. Senang jajan muswe. Ya. Sekian dari Yes Kreatif. Jangan lupa subscribe, Like dan komen agar kita lebih semangat untuk kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.